Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi bersama saya Fajar di channel Akademi Sofia, tempat belajar dan sharing tentang filsafat dan pendidikan. Pada kesempatan pagi hari ini, sahabat-sahabat, sebelumnya kita sudah memperbincangkan mengenai istilah-istilah kefilsafatan. Yang pertama itu diawali dengan being atau yang ada. Terus yang kedua dilanjutkan dengan kenyataan. Dan yang ketiga pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan dengan tema istilah filsafat juga, sahabat-sahabat. Karena ini istilah penting yang memang sering digunakan dalam bahasa-bahasa kefilsafatan. Oleh karena itu istilah ini juga masih ada dalam panduan buku yang saya baca, yaitu dalam buku Element of Philosophy atau yang dialih bahasakan oleh Sujono Sumargono dari judul Pengantar Filsafat karya Profesor Louis Okhotskov. Sahabat-sahabat, kita tahu bahwa sebelumnya kita membahas mengenai being atau yang ada, bahwa segala sesuatu yang sifatnya di muka bumi ini ataupun dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita, itu masuk dalam satu kategori, satu sifat yang memang universal, yaitu sifat being atau yang ada. Namun ada beberapa turunan-turunan ya. Artinya kalau diibaratkan sebuah lingkaran yang ada ini sebagai lingkaran yang paling besar, ada lingkaran-lingkaran yang ada di dalam lingkaran yang ada. Kemarin kita sudah membahas salah satunya adalah mengenai reality atau kenyataan. Bahwa kenyataan itu tidak mesti ada dalam pengalaman konkret kita sehari-hari. Kemarin saya sudah mencontohkan untuk memudahkan penjelasan untuk sahabat-sahabat, ya, bukan juga bermaksud untuk mereduksi konsep-konsep para filosof, para pemikir, para ahli filsafat, tapi bagaimana caranya agar supaya filsafat ini bisa dicerna oleh kita yang mungkin baru, termasuk saya yang mungkin masih dalam keadaan belajar. Karena itu kemarin kita sudah bahas mengenai kenyataan, yaitu yang baik yang ada dalam pikiran kita, yang kemarin dicontohkan dengan gitar, terus dengan contoh-contoh gajah yang berwarna merah jambu, yang sebenarnya di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kenyataan konkret, mungkin tidak ada gajah yang memang berwarna merah jambu ya, tapi karena imajinasi atas itu bersifat ada, nyata, maka itu disebut juga dengan bersifat nyata gitu, kenyataan gitu. Jadi yang ada, terus kemudian yang nyata. Nah, ini ada lagi satu istilah yang kita kenal dengan nama eksistensi. Di dalam satu pembahasan filsafat pasti eksistensi merupakan istilah yang paling banyak dibahas. Bahkan para filosof sampai jadi satu mazhab ya, eksistensialisme, yang mengutamakan laku-laku kehidupan sehari-hari biasanya para filosofnya. Kita kenal dengan Heidegger, terus kemudian Jean-Paul Sartre dan lain-lain gitu, sahabat. Nah, eksistensi itu merupakan keadaan tertentu yang lebih khusus dari sesuatu gitu, sahabat-sahabat. Yang tadi saya bilang eksistensi merupakan yang lebih kecil lingkupnya dari kenyataan. Jadi ada yang ada, pertama yang ada, yang kedua yang nyata. Nah, ini yang ketiga eksistensi. Eksistensi itu apapun yang
bereksistensi itu dia punya sifat nyata ada. Jadi yang kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya gitar ini, terus kemudian tembok, terus kemudian rumah, itu sudah pasti sifatnya nyata ada. Jadi apapun yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini, dia punya sifat eksistens, nyata adanya gitu. Tetapi tidak harus nyata ada, jadi tetapi semuanya itu tidak harus nyata ada. Jadi ada hal-hal yang memang bereksistensi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang itu bisa kita serap, bisa kita cerna, bisa kita akses oleh indera-indera kita, khususnya mata, telinga, hidung, tangan, terus kemudian masuk ke dalam logika atau akal kita. Tapi ada juga yang memang dia hanya pada tingkatan nyata gitu. Seperti contoh kemarin yaitu soal gajah yang berwarna merah jambu gitu. Itu tidak bersifat nyata ada, tetapi dalam pikiran kita itu hayalan tersebut adalah nyata gitu, sahabat-sahabat. Nah, dalam buku pengantar filsafat yang dialih bahasakan oleh Sujono Sumargono dari bukunya Louis Okhotskov ini mengatakan bahwa sesuatu hal dikatakan bereksistensi jika hal itu adalah sesuatu yang menurut Wittgenstein bersifat publik. Apa sih yang dimaksud dengan bersifat publik? Menurut buku ini, bersifat publik itu artinya objek itu sendiri harus dialami atau dapat dialami oleh banyak orang yang melakukan pengamatan, sahabat-sahabat. Ya, misalnya sahabat-sahabat pada hari ini mendengarkan sharing kita tentang filsafat, maka sahabat-sahabat di situ masuk dalam satu satu pengalaman yang memang mungkin kalau misalnya kita nonton secara bersamaan dengan bareng-bareng dengan semua teman-teman yang lain nonton juga, itu merupakan satu fenomena eksistensi gitu, sahabat-sahabat. Atau sahabat-sahabat misalnya sekolah, pengalaman sekolah ini karena memang dialami oleh orang banyak juga merupakan satu hidup eksistensial ya, sifatnya eksistensi, nyata ada. Atau sahabat-sahabat makan tahu, tempe, makan ayam goreng, itu merupakan bisa dialami banyak orang gitu, bisa dialami banyak orang, dan yang orang lihat, yang orang akses tentang ayam goreng itu sifatnya sama gitu, semua bisa melakukan pengamatan atas itu gitu. Nah, yang dimaksud pengalaman ini sama seperti yang kemarin kita bahas soal gajah berwarna merah jambu. Jadi gajah berwarna merah jambu ini tidak masuk dalam proses pengalaman indrawi gitu, tapi dia ada di dalam impian kita, ada dalam imajinasi kita. Tetapi gajah itu tidak nyata ada, atau si perempuan yang sahabat impikan itu yang berambut hitam itu tidak nyata ada gitu, sahabat-sahabat. Tetapi gitar yang hari ini saya lihat ini dia punya sifat ada, punya sifat nyata, dan punya sifat eksistensi, nyata ada gitu. Jadi ini memang ada di hadapan saya bisa mengaksesnya, dan mungkin sahabat-sahabat kalau menonton video ini juga pasti bisa mengakses ini, gitar yang ada di samping saya ini. Selanjutnya bahwa yang harus diperhatikan, yang nyata tadi, yang nyata atau reality itu tidak harus bereksistensi ya, sahabat-sahabat. Jadi di sini harus saya beri tekanan karena memang ada ada banyak hal-hal yang memang orang kebanyakan berpikir bahwa
nyata ada atau eksistensi dengan kenyataan ini sama gitu. Ternyata dalam istilah kefilsafatan antara nyata dengan nyata ada itu memiliki perbedaan yang memang jauh. Kalau nyata ada itu dapat diakses oleh pengalaman oleh semua orang atau dengan pengalaman indrawi yang tadi disebut stage sebagai pengalaman publik. Sementara untuk yang kenyataan atau yang nyata itu bisa bersifat pribadi atau pengalaman yang memang hanya diimajinasikan oleh kita secara pribadi gitu. Itu masuk dalam kategori yang nyata. Nah, sahabat-sahabat, selanjutnya punya eksistensi ini memiliki sifat menempati ruang dan waktu. Jadi tadi bersifat publik, semua orang bisa mengakses pengalaman itu melalui inderanya. Yang kedua adalah mengenai contohnya itu dia harus menempati ruang dan waktu. Jadi kita ada di ruang tertentu dan di waktu tertentu gitu. Karena mungkin sahabat-sahabat ada di kota mana, ada di tempat mana berbeda dengan saya, tapi kita sama-sama menempati ruang tertentu dan juga di waktu-waktu tertentu. Ini salah satu predikat yang harus ada dalam istilah eksistensi gitu. Jadi di eksistensi ini pertama bersifat publik, terus dirasakan banyak orang pengalamannya. Yang ketiga itu harus ada di dalam ruang dan waktu. Jadi segala yang ada di ruang dan waktu yang bisa punya pengalaman bersifat publik itu masuk ke dalam predikat eksistensi gitu sahabat-sahabat. Nah, ada hal-hal yang memang tidak, ya tadi saya ulangi lagi, ada hal-hal yang memang yang tidak harus bereksistensi dia. Ya tidak harus nyata ada, hanya yang nyata saja. Ini sekali lagi ya saya ingatkan sahabat-sahabat, sehingga kalau kita membuat kesimpulan, sebetulnya hal-hal yang bereksistensi merupakan himpunan bawahan hal-hal yang nyata ada, tetapi tidak sebaliknya yang tadi saya contohkan ya. Yang nyata merupakan kategori yang lebih luas daripada yang bereksistensi. Tuh, sekarang kita punya 3 macam pernyataan yang dimungkinkan, yang masing-masing bermaksud mengatakan sesuatu tentang barang sesuatu itu, sahabat-sahabat. Pernyataan ini pertama, X ada. Misalnya kita bentuk dalam satu susunan pernyataan ya, dari mulai ada, yang ada pertama, yang kedua yang nyata, yang ketiga yang nyata ada atau eksistensi. X ada, atau dalam arti dengan kata lain, X ini mempunyai sifat yang ada. Segala sesuatu harus punya sifat yang ada menurut istilah kefilsafatan. Yang kedua, X nyata ada, atau X mempunyai sifat kenyataan gitu. Tadi yang saya bilang kenyataan tidak harus dia ada, nyata ada gitu. Seperti contoh gajah yang berwarna merah jambu itu tidak nyata ada, tapi dia nyata gitu. Nyata dalam hayalan kita, hayalannya nyata gitu sahabat-sahabat. Yang ketiga, X bereksistensi. Dengan kata lain, X mempunyai sifat eksistensi. Nah, eksistensi dengan dengan kesimpulan secara sederhana untuk memudahkan pemahaman, ini adalah merupakan kondisi atau keadaan satu objek. Jadi, misalnya gitar ini sebagai objek, ini merupakan bersifat publik, bisa dilihat banyak orang. Seandainya sahabat-sahabat datang ke sini ke rumah saya, pasti melihat gitar ini. Juga ini masih masuk dalam kategori pengalaman indrawi. Yang ketiga, dan ini masuk ke dalam ruang dan waktu.
karena itu berhubungan ya, segala sesuatu yang memang di ruang dan waktu itu mestinya kita alami dengan pengalaman-pengalaman indrawi, sahabat-sahabat, gitu. Jadi secara kesimpulannya bahwa eksistensi itu pasti nyata dan pasti ada dalam satu predikat yang ada. Segala sesuatu harus ada. Eksistensi juga punya sifat nyata, dan yang paling khas eksistensial adalah nyata ada, bisa diakses oleh banyak orang, oleh indrawi kita, dan masuk ke dalam kategori ruang dan waktu. Nah, itu saja sahabat-sahabat untuk hari ini kita pertemuannya. Semoga sahabat-sahabat bisa bisa memahami ya, meskipun mungkin ada banyak penjelasan yang memang masih kurang. Saya memohon maaf karena pada kesempatan hari ini ataupun kemarin-kemarin kita atau saya sendiri termasuk dalam orang yang masih belajar sama dengan sahabat-sahabat. Semoga konten dan video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk sharing atau komentar jika ada saran-saran atau masukan-masukan yang memang bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.